Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum Kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam yang ketiga, kita masih disempatkan oleh Allah, kita masih diizinkan oleh Allah untuk sama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya, yaitu melaksanakan sholat isya. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan jamaah sekalian diberikan ketetapan hati, keteguhan iman, dan istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam, terutama di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya Ramadan tahun ini, dan insya Allah masih memberikan umur panjang dan kita dipertemukan dengan Ramadan di Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik bagi kita semua. Andai kata ibarat kita dalam sebuah perjalanan yang sangat jauh. Tentunya perjalanan yang jauh ini kita menggunakan kendaraan, dan kendaraan itu bermacam-macam sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kita masing-masing dan juga yang tersedia. Ada orang yang mengadakan perjalanannya dengan menggunakan kereta api, ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan bus, ada yang menggunakan kereta, ada yang menggunakan pesawat terbang. Macam-macam orang menggunakan kendaraan dalam rangka menuju ke sebuah tempat. Ibarat Ramadan ini adalah sebuah perjalanan, tentunya perjalanan Ramadan ini boleh jadi kita anggap sebagai suatu perjalanan yang sangat jauh. Katakanlah kalau kita berjalan kaki selama sebulan lamanya, atau kita berkendaraan selama sebulan lamanya, entah berapa kilo yang sudah kita tempuh. Tentu sangat jauh. Nah, Ramadan yang sedang kita tempuh perjalanan ini juga menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kurang lebih 1 bulan kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Lalu apa yang kita kendarai, apa yang kita tumpangi di Ramadan ini, di perjalanan Ramadan ini?
Tentu banyak. Bukan hanya sekedar puasa saja, tetapi juga ada kendaraan-kendaraan lain di Ramadan ini selain puasa. Apa diantaranya? Sholat. Apalagi Pak? Iya, taraweh, sholat ya. Zakat, sodakoh, tadarus, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Banyak kendaraan yang bisa kita pakai dalam rangka menempuh perjalanan Ramadan ini. Jadi bukan hanya satu yang bisa kita pilih, yang bisa kita pakai. Untuk menempuh perjalanan Ramadan ini bisa menggunakan berbagai macam kendaraan dan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal kita pilih saja, kita mau memakai yang mana, atau kita mau memakai semuanya. Itu lebih bagus, akan lebih mempercepat perjalanan kita dan akan lebih memudahkan perjalanan kita tentunya. Lalu hendak kemana kita mengadakan perjalanan ini? Perjalanan yang sedang kita tempuh ini tentunya punya tujuan tertentu. Apa diantaranya tujuannya? Yaitu membentuk insan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tepat yang disampaikan oleh para pengurus dalam jadwal bahwa tema pada hari ini adalah Ramadan membentuk insan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang harus kita lakukan selama dalam perjalanan Ramadan ini supaya kita betul-betul bisa menempuh, bisa sampai kepada tujuan, yaitu insan bertakwa? Kita yakin bahwa yang hadir di malam hari ini di masjid ini adalah orang-orang Islam. Tidak mungkin orang di luar Islam mau ikut-ikutan sholat taraweh bersama kita. Saya yakin semuanya orang Islam. Tapi pertanyaannya, apakah sudah beriman atau belum? Nah, itulah yang harus kita jawab. Kenapa Allah di dalam ayat 183 surat Al-Baqarah itu menyerunya hanya kepada orang-orang iman saja, orang-orang beriman, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhannas? Jawabannya adalah yang tadi. Tidak semua manusia beragama Islam. Makanya Allah tidak menyeru kepada orang di luar Islam, hanya untuk orang-orang beriman. Lalu seperti apa orang-orang beriman itu? Sudah jelas, orang beriman dia tentu orang Islam, tapi belum tentu orang Islam adalah orang beriman. Tergantung apa yang dia lakukan. Orang beriman itu kan sekurang-kurangnya 3 ciri yang bisa disebutkan bahwa dia adalah orang beriman. 1, orang beriman itu tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hatinya. Apa yang dibenarkan? Tentang kebenaran Islam yang dia yakini kebenarannya. Islam membawa kebenaran, Islam membawa sesuatu yang hak kepada kita semua, yang harus kita yakini kebenarannya. Itulah makna dari tasdiqu bil qalbi. Yang kedua, takriru bil lisan. Ketika kita menyatakan sebagai orang Islam, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya syahadat. Kita lisankan syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu takriru bil lisan. Yang ketiga, ciri orang beriman adalah amalu bil arkan. Diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, bukan hanya sekedar ngomong doang. Lain ngan saukur ngomong wungkul, tapi betul-betul keislamannya dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia amalkan, barulah dia mencapai kepada titik sebagai orang beriman.
Lalu kapan kita akan menjadi orang yang bertakwa? Kita Islam sudah, beriman sudah. Lalu kapan kita disebut takwa? Lalu apa yang disebut dengan takwa itu? Takwa adalah sesuatu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Sehingga Allah sendiri dalam Al-Quran menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Di sini memberikan pengertian kepada kita bahwa takwa adalah sesuatu yang paling tinggi derajatnya. Setelah orang itu menyatakan dia orang Islam, kemudian dia bisa mengamalkan keislamannya naik satu tingkat menjadi orang beriman. Dan nah ini yang lebih penting adalah bagaimana dia bisa menerapkan keislaman dan ketakwaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah dari situlah kita baru bisa memasuki fase yang terakhir yang paling tinggi, yaitu fase takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada 2 syarat yang harus kita penuhi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Pertama, ya, kalau kita ingin disebut orang bertakwa, syaratnya adalah imtisalu awamirillah. Kerjakan, laksanakan, tunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Lalu apa saja yang diperintahkan oleh Allah? Banyak. Bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zakat, tapi banyak hal yang harus kita lakukan dalam rangka merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, wajtinabun nawahi. Cegahlah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah bisa melaksanakan 2 syarat tadi, insya Allah kita akan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan yang kita anggap sebagai sebuah perjalanan yang sangat jauh, yang harus kita tempuh dengan berbagai hal, dengan berbagai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, dengan berbagai kendaraan yang bisa kita tumpangi. Ya, tentu saja perjalanannya tidak akan semulus apa yang kita bayangkan. Terkadang baik, terkadang mulus, terkadang tidak. Inilah perjalanan Ramadan yang harus kita tempuh. Andai kata kita bisa melaluinya dengan selamat, insya Allah di ujungnya sebagaimana tujuan yang Allah sampaikan di dalam ayat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, yaitu supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah jika kita puasanya lancar, sholatnya lancar, ibadah-ibadah yang lain lancar di bulan suci Ramadan ini, insya Allah di akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sama-sama berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan lancar, dengan baik, dan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.